Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Ali Yusuf, Jojo Ali Yusuf. Kita bisa jumpa lagi di Wakaf TV. Senang bisa silaturahim lagi. Semoga dalam program kali ini bisa ada sesuatu yang biasa didapatkan dengan baik, bermanfaat, dan juga bisa mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Saya dan juga kru Wakaf TV sama-sama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan taufik dan hidayah agar kita bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan di bulan Ramadan ini selama 30 hari full. Teman-teman sekalian, pada program Wakaf TV kali ini kita akan membahas dan juga sama-sama mengajak berpikir kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan bagaimana pandangan di dalam penciptaan langit dan juga bumi seluruh alam semesta ini, yang dimana kita tahu kan, ini semuanya ini tercipta karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengadakan segala sesuatu ini. Ini semuanya ada karena diadakan. Nah, yang kali ini kita bahas, kita akan sama-sama bisa mengambil pelajaran penciptaan alam semesta dalam pandangan Bible, dalam kitab Injil, dan penciptaan alam semesta dalam pandangan yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat suci Al-Quran. Nanti kita sama-sama bisa mengambil pelajaran, teman-teman sekalian. Kita di sini bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk merendahkan perbandingan di dalam perbandingan tersebut, tapi kita mengajak teman-teman sekalian untuk sama-sama berpikir menggunakan akal pikiran yang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kasih kepada kita, akal pikiran kita, untuk sama-sama kita mengambil pelajaran. Oke teman-teman sekalian, kita mulai dari pembahasan yang pertama, adalah penciptaan alam semesta di Al-Quran dan Alkitab. Menurut Alkitab, Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Kemudian Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Menciptakan dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Sedangkan menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta bukan 6 hari, tapi dalam 6 masa. Yang masanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya, di dalam Alkitab 6 hari, dan hari ke-7 Tuhan beristirahat, tapi di dalam Al-Quran adalah 6 hari, tapi dalam 6 masa. Dan menurut Alkitab, di dalam Kejadian ayat 1-5, penciptaan hari pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Lalu dilanjutkan pada penciptaan hari kedua. Menurut Alkitab, penciptaan hari kedua, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kita lanjut pada penciptaan hari ketiga. Menurut Alkitab, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian.
Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Dan dilanjutkan pada Kejadian pada hari keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Mari kita sama-sama bandingkan dengan Kejadian menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Quran surat Yunus, surat ke-10, ayat ke-5, dalam penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Dan di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'una wa ma anzalallahu minas sama'." Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa ahya bil ardo ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Sahabat Wakaf TV, kita sama-sama telah mendengar dan melihat bagaimana yang dinukilkan di dalam Alkitab mengenai penciptaan alam semesta, yang dimana di dalam Alkitab dituliskan selama 6 hari. Dan Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan penciptaan seluruh alam semesta ini dalam keadaan 6 masa. Yang masanya ini ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Jadi ya perbedaan angka 6-nya sama kan? Di Alkitab ada angka 6, ya 6 hari, di dalam Al-Quran ada 6 masa. Cuma yang membedakan adalah Tuhan tertidur pada hari ke-7. Nah, ini cukup menarik. Tuhan tertidur pada hari ke-7. Maka mengingatkan saya pada sebuah kisah yang terjadi di zaman Bani Israel, yang terjadi ketika itu Nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ini ya pernah suatu ketika didatangi oleh kaum Bani Israel. Sehingga kaum Bani Israel ini datang menghampiri Nabi Musa. Sehingga dia bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah Musa, apakah Allah tidur?" Pertanyaannya simpel aja dia. Ya kan? Nggak tahu dia nyeleneh. Wallahu alam dia nyeleneh. Entah dia benar-benar pengen tahu sepolos itu. Ya. Benar-benar pengen tahu tentang Allah lebih dalam lagi. Entah itu nyeleneh, intinya dia bertanya kepada Nabi Musa,
wahai Nabi Allah Musa, apakah Allah itu tidur? Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu mukjizat khusus kepada Nabi Musa yang kita sama-sama tahu ya. Nabi Musa ya dijuluki apa? Kalimullah. Jadi Nabi Musa adalah manusia yang bisa berbicara langsung, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu berfirman kepada Nabi Allah Musa. Jadi punya satu akses, punya satu mukjizat khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau tidur atau mengantuk?" Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Nabi Allah Musa, ambil segelas cangkir. Segelas cangkir, lalu isi dengan air, lalu kamu berdiri dan diam." Perintahkan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam hanya diam saja, ya, memegang daripada cangkir yang berisi air tersebut. Maka ketika berdiam diri, Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Musa tertidur. Seketika Nabi Musa tertidur. Maka ketika Nabi Musa mengantuk, tertidur, Nabi Musa terjatuh, maka daripada cangkir tersebut jatuh ke bawah dan terpecah, dan juga air terjatuh ke tanah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Wahai Musa, itulah perumpamaan sesuatu yang kau tanyakan kepadaku. Apabila aku tertidur, maka seluruh jagat raya alam semesta ini akan bertabrakan, akan hancur, akan jatuh, ya, akan berantakan." Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an yang dimana ayat itu merupakan ayat yang paling utama ya di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak tidur dan tidak mengantuk. Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab dalam ayat kursi, enggak tidur juga enggak ngantuk. Karena apa? Karena apabila Allah jangankan tidur, mengantuk saja, maka seluruh alam semesta ini akan hancur, akan berantakan. Ya, akan berantakan sebagaimana tadi diberikan perumpamaan kepada Nabi Musa. Ya. Dan juga tadi kita dapati di dalam Alkitab pada penciptaan hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, itu ada kalimat-kalimat yang ketika diciptakan siang malam maka terjadilah, ya. Sedangkan kita sama-sama tahu di dalam Al-Qur'an itu, ya, ada perintah amar dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ya, terutama di Quran surat Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Perintah Allah kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Sama kalimatnya tadi seperti yang di Bible. Terjadilah, terjadi seperti itu. Jadi artinya persamaan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Bible adalah penciptaan alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah, bukan kehendak orang, bukan kehendak manusia, bukan kehendak alam, bukan kehendak malaikat, bukan kehendak jin, bukan. Semuanya ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama mempunyai persamaan, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi seperti sebagaimana pemikiran-pemikiran orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak berlandaskan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini terjadi atas sendirinya. Tapi ini pada kenyataannya di dalam Al-Qur'an maupun Bible ini semuanya terjadi atas kehendak Allah. Dan itulah kemahahebatan Allah, dan itulah maha berkuasanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha berbuat atas apa saja yang dikehendakinya, dan semuanya ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Ya. Coba kita nih, matahari diciptakan, bulan diciptakan, semuanya nih laut diciptakan, ya, gunung diciptakan. Tapi orangnya nggak ada. Gimana, bingung kan? Artinya apa? Segala sesuatu itu nggak akan terjadi bermanfaat, nggak akan jadi bermanfaat. Matahari nggak akan bermanfaat, bulan nggak akan bermanfaat, ya, gunung nggak akan bermanfaat, air
yang ada di lautan, air yang ada di tanah, semuanya nggak akan bermanfaat kalau ada manusia. Jadi artinya itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu menciptakan segala sesuatu itu untuk manusia hidup menjalani ujian kehidupannya di bumi ini. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala kalau dengan kita akal, kita bisa sama-sama mengambil pelajaran, kita bisa sama-sama berpikir ya bahwa begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu alam semesta ini. Kenapa harus dalam versi Al-Qur'an 6 masa, dalam versi Bible itu 6 hari? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk menciptakan segala sesuatu nggak berhajat kepada angka 6. Ya, sebagaimana misalkan makhluk atau manusia gitu atau seorang yang ingin membangun sebuah insinyur, membangun sebuah bangunan, dia akan mempunyai satu estimasi. Oh, bangunan ini akan selesai 6 bulan. Oh, bangunan ini akan selesai 1 tahun. Maha suci Allah dari yang disifati seperti manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu sesuai dengan kehendaknya, suka-suka Allah. Allah mau bikin 6 hari, Allah mau bikin dalam waktu 6 masa, Allah mau bikin 7 masa ke 8 masa, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya mengetahui hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan dengan tenggat waktu ataupun tanpa tenggat waktu, Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan. Jadi artinya segala sesuatu yang ada kehidupan dunia ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa atas itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Teman-teman sekalian, semoga ya apa yang sama-sama kita dengarkan dan kita lihat daripada perbandingan tentang penciptaan alam semesta yang ada di Bible dan juga di Al-Quran ini, kita bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan satu hikmah mengenai kebenaran penciptaan alam semesta. Ya. Untuk kali ini saya rasa cukup ya. Jangan lupa nanti kita akan jumpa lagi insya Allah setiap seminggu sekali, kurang lebih nanti di jam dan waktu yang sama ya. Kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lain. Jadi teman-teman sekalian terus pantengin terus ya, dengarkan terus, yang dimana kita sama-sama ingatkan lagi bahwa ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan ya, mengucilkan kitab suci agama lain, tapi ini untuk sama-sama mengambil pelajaran persamaan dan perbedaan di dalam kitab suci Bible ya, Injil dan juga kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya ya ini nih. Well, Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sitan Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai.
Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.